Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Biasa TV. Semenjak kemunculan kedua anaknya yang memberikan klarifikasi dan tanggapan yang seolah-olah menyalahkan ibunya. Di sini netizen Indonesia dan warganet semuanya membela Emmy, dan apakah benar masalah ini akan dibawa ke pengadilan Singapura? Berikut cuplikannya. Saya seorang ibu. Jikalau suami saya misalnya berbuat seperti Anda, mungkin saya akan lebih dari Ami. Nah betul guys, Jadi, karena masalahnya kebijaksanaannya ada di suaminya. Sekali lagi aku hanya mau bilang bahwa ini bukan masalah negara. Ini masalah kalian berdua, masalah rumah tangga, masalah orang tua. Nah, jadi ini karena masalah dalam keluarga, masalah orang tua, dan juga ada anak di sana. Maksud ibu ini harus selesaikan. Apalagi dia bernegara asing. Jadi selesaikan di negara Anda seperti itu. Yang mau selesaikan. Bukan di sini, di pengadilan. Pengadilannya bukan di sini. Di Singapura, kalau mau bawa Hotman Paris, mau pengacaranya siapa aja, itu boleh. Bebas. Tapi pengadilannya di sana, bukan di sini. Coba selesaikan dulu ya. Kasihan anak Anda, jangan sampai tampil lagi. Bahaya, kalau tampil lagi pasti netizen Indonesia. Baca deh siapa netizen Indonesia, pasti Eden Wong tahu. Aku nggak akan bilang kasihan Ami, nggak akan. Jadi di sini karena sudah melibatkan kedua anak dan telah memunculkan anaknya yang sempat memberikan klarifikasi, apalagi di sana seolah menyalahkan ibunya sendiri, yaitu si Emmy ini. Ini merupakan suatu hal yang fatal bagi netizen tersebut, bahwasanya ini adalah masalah orang tuanya. Jangan sampai anaknya ini dibawa-bawa, bahkan dimintain memberikan tanggapan atau klarifikasi seperti tersebut, karena juga masih di bawah umur. Jadi hal tersebut tentunya hal yang fatal yang harusnya diselesaikan dalam rumah tangga itu sendiri atau bisa dibawa ke pengadilan Singapura seperti itu. Nah, dari kejadian atau kasus Emmy dan suaminya ini tentunya pro dan kontra terjadi di sini. Banyak yang mendukung Eden Wong yang setuju dengan suaminya, bahkan juga ikut-ikut menyalahkan ibu Emmy yang diduga kasar kepada anaknya, yang diduga juga pernah selingkuh. Itu tuduhan-tuduhan dari suami ibu Emmy ini, cuman tidak ada bukti, dan Bu Emmy juga telah menyanggah dalam akun sosial medianya bahwa semua yang dituduhkan kepadanya itu adalah tidak benar. Dan namun juga di sini tentu banyak sekali juga di antara netizen atau warganet Indonesia yang lebih mendukung Ibu Emmy karena merasakan apa yang Ibu Emmy rasakan. Justice for Ami, gue ngebela Ami banget ya, dimana gue pernah merasakan seperti Ami, dan gue ngeliat captionnya Bang Hotman, kenapa seorang anak takut pada seorang ibunya tuh. Kenapa Bang? Karena setahun ini suaminya sangat berbeda. Dia menikah itu udah melewati masa 5 tahun, bahkan 15 tahun guys, masa 10 tahun udah lebih gitu ya. Jadi sebelumnya adalah keluarga yang harmonis. Betul. Dan tiba-tiba sering berubah balik ke Indonesia mendapat kejanggalan dan berubah, sehingga mendapat bukti firasat wanita seorang ibu, peka. seorang istri pasti bisa merasakan ya guys ya. Ini. Betul, saya setuju. Setelah udah ketahuan, udah ada macem-macem, bla bla bla, apalagi dia sedang mengandung, setelah itu melahirkan, ya, anak yang keempat, pasti itu full stres, apalagi dia sedang mengandung pada saat itu ya, mengandung anak paling kecil, ditambah sekarang bayinya itu diambil. Jadi anak-anaknya ini pasti di brainwash, nggak mungkin enggak. Kalau dibilang Ami tentang si lakinya itu manipulatif, aku melihat emang iya manipulatif, karena dia seperti masa lalu aku. Nah, yaitu dengan cara senjatanya adalah anak, untuk
ngebela si perempuan itu. selingkuhannya. Jadi Nah, di sini tuh guys, jadi kakak ini berargumen atau berpendapat bahwasanya Ibu Emi ini sudah benar-benar di posisi yang tidak salah, namun dia disalahkan oleh mantan suaminya atau suaminya karena itu menjadi jurus utama suaminya untuk bisa bersama dengan selingkuhannya dan mendapatkan pembelaan dari entah itu siapapun itu, dari pihak manapun, termasuk netizen Indonesia. satu sibuk cari bukti, yang satu sibuk nyuruh anak-anaknya mengklarifikasi. Itu termasuk eksploitasi anak gak sih gitu. Kenapa aku bilang? Karena kita lihat Ibu Ami aja dia agak ragu mau nyebutin nama anaknya di publik, sedangkan si sang suami Memunculkan memikirkan ya anaknya. mungkin misalnya ternyata kenyataannya, faktanya, kalau misalnya di balik munculnya klarifikasi anak pertama dan kedua itu sebenarnya itu adalah kehendak atau kemauan dari mereka berdua itu sendiri. Gak apa-apa. Sebagai orang tua harus bisa dong mikirin gitu, apalagi dengan kondisi yang seperti ini. Kayak itu kan Betul. hitungannya kalian kabur-kaburan, kayak harus pindah satu hotel ke hotel lain. Itu aja kayak udah bukan ngerusak mental sih, kayak ya udah soal mental itu masing-masing. Itu kan kayak masalah kayak hal kayak gitu aja kayak kita harus mikirin gitu. Ini kamu nyuruh anak lo tampil di sosial media tanpa muka anak disensor, terus Dan dia masih berumur di bawah 17 tahun guys. Yang gue gak habis pikir itu adalah kok bisa-bisanya meng-publish identitas anaknya gitu. Lo gak mikirin dampaknya. Gak semua netizen, gak semua orang itu pro sama pendapat anak lo gitu. Kalau misalnya anakmu melihat komentar-komentar yang agak tidak sesuai dengan keinginan kalian, itu bisa jadi merusak mentalnya, pikiran dia, merusak mental dia. Kayak kenapa aku bilang mental dikit-dikit mental, ya iya gitu. Itu dia ngeliatin proses orang tuanya secara tidak baik ya, berhubungan secara tidak baik dan saling serang seperti itu ya guys ya. Tambah kayak gitu lagi, aku gak habis pikir sih. Terus ada lagi nih yang kemarin seorang podcaster ya yang memfasilitasi anak pertama dan bapaknya tampil di podcastnya. Itu kan juga ada yang mengatakan kalau misalnya ya anak-anak nggak bisa berbohong gitu, sangat disayangkan ya. Kalau misalnya nih aku mau nyaranin deh, kalau misalnya kalian ditanya itu menurut pendapat kalian nih tentang kemunculan video anaknya Bu Ami bla 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 bla, bisa nggak sih kalian jawab kayak oh itu kita doain aja, kayak ngomongnya kayak gitu. Jangan yang kayak oh pendapat aku kayak anak kecil itu tidak bisa berbohong ya, kayak tai gitu. Terus yang masalah pengacara yang dukung dia, ya udahlah dia dibayar gitu kan, yang namanya manusia pasti butuh duit gitu. Nah, intinya di sini ya, sebesar apapun masalahnya, usahakan selesaikan berdua saja. Jangan melibatkan anak, apalagi ini anaknya kategori di bawah 17 tahun, guys. Jadi itu benar-benar fatal untuk pikiran dan mentalnya. Apalagi ini bakal ditonton oleh banyak pasang mata. Apalagi ini sudah masuk ke Indonesia. Tentunya orang Indonesia bakalan melihat Singapura, Korea bahkan. Jadi bagi kakak ini tolong dipertimbangkan kalau ada kasus apapun itu selesaikan berdua, jangan melibatkan anak karena itu bakalan merusak mentalnya seperti itu. Syukur-syukur bisa nyampe ke video anaknya Emi yang lagi viral ini. Oke. Pertama, kids, kamu orang harus tahu ya. Kamu harus bangga punya orang tua, ibu yang terpelajar seperti mamimu ya. Betul. Lulusan universitas bagus, berpendidikan baik, yang bisa menjadi ibumu. Kalau kamu merasa kamu pintar ya, apakah kamu memilih seorang ibu yang dari latar belakang seperti itu ya, yang kerjaannya hanya menggoda pria, tugasnya dan merusak hubungan suami istri, lalu rumah tangga orang lain. Nih, senang bersolek ya, tampil gaya modis, itu bisa loh kids.
mungkin ibumu yang sudah duluan selingkuh, Betul. ya. Jadi, coba pikirkan kembali ya. Seandai kata ya, oke lah sekarang menang deh itu selingkuhan bapak lu, ya kan. Gue nggak bilang nggak ada yang salah. Sudah terjadi hal seperti ini, berarti semua pihak itu pasti ada salahnya, ya kan. Betul. Betul sekali. Of course your dad is the first, ya. Gak bisa dipungkirin itu. Mungkin kamu belum memahami untuk saat ini, tetapi pada saat kamu dewasa, menemukan pasangan hidup, dan diselingkuhi oleh pasangan hidupmu, kamu baru akan mengetahui perasaan mamimu. Ibumu. Nah, di sini guys, jadi banyak sekali juga ya netizen Indonesia itu heran. Jadi terheran-heran sama anaknya Ibu Emi ini yang mengatakan bahwasanya ibunya itu tidak baik dan seakan-akan sudah dicuci otaknya oleh ayah atau selingkuhan ayahnya tersebut. Di sini juga tampak anaknya itu pernah teriak ya saat Ibu Emi mau bertemu dengan keempat anak-anaknya tersebut. Hal tersebut menjadi suatu kejanggalan. Bagaimana mungkin seorang anak lebih dekat dengan ayahnya ketimbang ibunya seperti itu? Apakah benar anaknya ini dicuci otak atau dipengaruhi oleh selingkuhan dari suami Ibu Emi tersebut? Nah, hal ini juga tentunya menurut netizen tersebut, mungkin saat ini selingkuhan ayahmu itu menang, tapi belum tentu kedepannya hubungan ayah kamu dengan selingkuhnya tersebut bakalan bahagia, karena dari awal saja tujuannya sudah tidak baik, merenggut kebahagiaan orang lain, memisahkan antara ibu kandung dengan keempat anaknya, dan memisahkan, merusak rumah tangga orang tersebut. Nah, oke teman-teman semua, sebelum saya menutup video ini, bagaimana tanggapan kalian tentang kasus Ibu Emi, suami dan selingkuhannya tersebut? Apakah benar di sini itu yang salah adalah Ibu Emi seperti yang diduga oleh suaminya, yang salah duluan, yang selingkuh duluan itu adalah Ibu Emi, seperti itu? Apakah kalian setuju? Dan lantas bagaimana bukti yang harus kita percaya? Dan ataukah memang suaminya ini yang manipulatif dan playing victim terhadap kasus tersebut? Silahkan komentar di bawah ini dan sampai jumpa. Bye.